Tuhan, thank you so much buat pemusik, pemuji semuanya dan semua Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini. Selamat datang. Terakhir, siapa yang ingat terakhir tanpa melihat catatan? Iya, tetapi apa itu deskripsinya? Apa yang disampaikan pada waktu itu? Tuhan menginginkan kita sampai kita juga kelas dari kelasnya Tuhan. Jadi menata kata-kata dan sikap. Ya baik. Nanti kita akan ke sana. Nanti kita akan breakdown di dalam work group. Ya, setelah sesi ini kita akan work group. Kita akan bongkar hal itu, apa yang menghalangi kita sehingga kita tidak mencapai standarnya Tuhan, kelasnya Tuhan. Tuhan menginginkan kita semua, kan Dia mau agar kita sama seperti Dia, sama seperti anaknya, dan itu adalah kelas Dia, ya, level Dia. Tuhan mau agar kita sampai ke level Tuhan. Iya, nggak level dunia, level anak-anak. Terbukti Dia berkata, jadilah sempurna sama seperti Bapamu sempurna adanya. Jadi kita nggak bisa bilang gini, ya itu mah nanti di surga. Kalau di surga Tuhan nggak nulis begitu. Tuhan tulisnya jadilah sempurna sama seperti Bapamu di surga. Nanti kalau kamu di surga gitu ya. Jadi nyata benar bahwa ada jalan-jalan menuju kesempurnaan. Kalau saya selidiki ada 5 jalan menuju kesempurnaan. Saya nggak akan bongkar pagi ini, tetapi pagi hari ini di dalam perjalanan kita yang mana kita lalu berturut-turut sudah berbulan-bulan kita bicara mengenai Christ-likeness. Christ-likeness itu menyerupai Kristus. Ya, kita udah belajar ini. Kita lama sekali belajar ini ya, mungkin 1 tahun ada. Nah, dalam perjalanan kita menuju Christ-likeness, ya, ada yang saya sebut perlombaan iman, ada perjuangan iman, ya, yang kita lalui. Saya nggak mau buka gambarnya lagi, nanti daripada saudara cuma foto-foto tok, ya. Nah, yang awal ketika kita ditebus dengan darah Yesus, kita memperoleh segalanya. Itu ada dalam Efesus, nah, memperoleh segalanya. Tetapi kemudian setelah itu kita baru start. Mau nggak mau kita langsung dijebloskan dalam perjuangan iman, pertandingan iman. Nah, pertandingan iman itu banyak sekali syarat-syaratnya, dan semua adalah menguji iman kita untuk mencapai keselamatan jiwa. Ya, keselamatan jiwamu. Nah, jiwa kita agar diselamatkan karena sebelum mengikuti Yesus, jiwa kita jiwa lama. Pikiran, kehendak, semuanya, kemauan pikiran kita adalah hal yang lama. Itu sebabnya perlu diperbaharui saat kita mengikuti Yesus. Nah, dalam pembaharuan itulah, itu adalah perjuangan iman, perlombaan iman yang harus diperjuangkan, yang hari demi hari kita memperbarui menjadi Christ-likeness, right? Nah, di dalam perjalanan itu saya waktu lalu sudah ngomong tentang buah, ya. Kita menghasilkan buah, ya. Yang paling hafal buah apa? Ya, itu bagus, betul. Buah alasan. Nah, buah alasan. Selalu ada alasan. Ada alasan. Nah, untuk padahal bangkit menguatkan iman itu harusnya tanpa alasan. Tapi lah soalnya kan keadaannya begini. Lah karena mertuaku begini. Karena anakku, karena pasanganku, karena jemaatku.
Itu kita udah bicara mengenai itu ya, buah-buah itu. Nah, di dalam perjalanan kita harus menghasilkan buah, tetapi kebanyakan buahnya alasan. Lalu buahnya rasanya apa dulu Pak Widodo? Sepet ya, asam lah. Nah, itu adalah respons kita di saat kita menghadapi ujian kenaikan level, sebenarnya ujian iman. Tetapi kebanyakan kita belum didapati buahnya itu Christ likeness, tapi buahnya yaitu. Nah, di dalam perjalanan itu saya ingin memberikan mengenai eagle mentality. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa ya, Raja Wali, ciri-cirinya, bagaimana penerapannya mungkin sudah tahu, sudah biasa. Tapi saya ingin bongkar dari segi kita sebagai pemimpin-pemimpin dan sebagai murid-murid Tuhan. Apakah Bapak Ibu pernah berpikir atau pernah gini, kenapa ya kok Tuhan senantiasa menyamakan dirinya seperti Raja Wali, dan di lain pihak juga seperti domba? Ya, saya domba waktu itu, bukan saya domba. Waktu itu domba sudah saya bongkar ya 2 tahun yang lalu, tetapi sekarang saya ingin bicara mengenai Raja Wali ya, Raja Wali. Jadi judulnya adalah Soaring Above Challenges. Soaring itu bukan hanya terbang, tetapi melayang. Melayang di atas tantangan dalam kehidupan kita. Karena selagi kita masih ada nafas, kita nggak pernah akan berhenti menghadapi tantangan. Percayalah, saudara merasa bahwa saudara persoalannya paling berat sagunya, ya kan? Gak ada yang lebih berat dari saudara, ya. Nah, tetapi kita di dalam pemuridan kita sudah belajar bahwa masalah adalah, betul itu dia saya jawab tadi, ujian iman, ujian kenaikan level iman. Nah, level ini nanti Tuhan sudah siapkan bagi kita berapa level yang seharusnya kita capai. Nantinya kita ingin mencapai seperti God's class ya, kelasnya Tuhan, level tertinggi ya, sampai Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita. Nah, kalau kita melihat Raja Wali ini, dia adalah burung yang sangat berbeda, spesies yang sangat berbeda ya. Dia beda dengan burung-burung lainnya. Dia terbangnya di altitude yang paling tinggi, gak ada yang bisa menandingi burung Raja Wali. Jenis ini adalah jenis yang sangat powerful ya, yang merentangkan sayapnya begitu besar sekali, kekuatannya begitu luar biasa, dan dia akan naik di ketinggian, dan dia tidak peduli dengan tantangan, tidak peduli dengan badai. Itu sebabnya Tuhan menyamakan dirinya dengan Raja Wali. Saya mikir kok Tuhan bisa menyamakan dirinya dengan binatang ya, tetapi untuk itulah kita perlu belajar binatang seperti apakah yang Tuhan menyamakan dirinya dengan, gitu ya. Nah, kita akan belajar lebih lanjut. Nah, introduction-nya mengenai eagle ini, sepanjang Alkitab, elang berdiri sebagai simbol yang kuat dari kekuatan ilahi, pembaharuan, dan kenaikan spiritual ya. Nah,
Simbol yang kuat dari kekuatan ilahi. Kita kuat karena adanya kekuatan ilahi, ya. Lalu kita juga diperbaharui dari hari ke hari. Lalu ada kenaikan spiritual, yaitu kenaikan level iman kita. Dari Ulangan hingga Yesaya, Tuhan menggunakan burung agung ini untuk menggambarkan kepeduliannya terhadap umatnya. Nanti di sana juga kita akan belajar bahwa eagle, Raja Wali ini burung yang peduli. Bukan hanya dia perkasa, bukan hanya dia penyerang dan sebagainya, nggak takut tantangan, tetapi dia juga peduli. Dan potensi mereka untuk mencapai kebesaran, potensi, ingat saudara diberi di sini, saudara punya potensi yang luar biasa. Itu sebabnya saya mengingatkan agar kita tidak berbuahkan buah alasan. Ya, karena dalam tantangan hidup, tantangan iman, dibutuhkan iman nyali yang kuat untuk saudara bisa menang. Saudara sudah lebih dari pemenang, tetapi kenapa banyak anak-anak Tuhan kalahan? Karena mereka tidak mengepakkan sayapnya, tidak menantang badai, tidak kuat, tidak menyerang, tetapi hanya defensif, ya. Tetapi bukan ofensif, ya. Nah, kita melihat di sini potensi saudara banyak, itu sebabnya banyak yang terpendam. Nah, di pemuridan ini kami ingin menggali potensi saudara, memaksimalkan kapasitas saudara dengan apa yang firman Tuhan ini dibagikan, sehingga saudara bisa mengeduk diri, mengeluarkan ini dia potensi saya, ini dia yang belum saya gali, ini dia yang belum saya kembangkan, saya belum mencapai God's kelasnya Tuhan, level Tuhan, right? Lalu mentalitas elang menantang kita untuk bangkit di atas hal-hal biasa, mediocre, ya. Katakan mediocre. Mediocre itu hal-hal yang biasa. Saudara nggak boleh biasa, ya. Saudara harus luar biasa. Saya punya quote, mulai dari ketika orang bertanya kepada saya, "Hey Mike, how are you?" Saya bilang biasa luar biasa. Ya. Saya tidak terbiasa dengan hal-hal yang biasa. Saya terbiasa dengan hal-hal yang luar biasa. Ya, itu sebabnya saya menolak mediocre spirit. Mediocre ini spirit. Ya, saudara mau bertahan dalam hal-hal yang biasa, yang rendah, yang baik-baik saja. Saudara harus luar biasa. Itu spirit. Saudara, nggak usah ditantang-tantang, nggak usah maju-maju, nggak usah ini. Nanti dikira aku nonjol-nonjol. Bukan. Selalu kita melakukan segalanya dalam kemurnian hati. Itu murni. Hikmat yang dari atas pertama-tama adalah murni. Ya, kalau nggak murni, nggak dari Tuhan. Ya, itu sebabnya kita selalu ada barometernya kalau melakukan segala sesuatu. Nah, kita melihat ini elang menantang kita untuk bangkit di atas hal-hal yang biasa dan mengejar keunggulan. Saudara harus unggul. Yes, amen. Ya, seperti Daud, dia melakukan segala sesuatu, mempersiapkan diri ketika raja membutuhkan pemain saksofon atau pemain shofar. Mereka akan mencari dia yang terbaik. Nggak mungkin ya adanya biasa-biasa aja tuh, ya nggak apa-apa lah, panggil aja lah. Nggak ada. Ya, raja selalu menginginkan yang luar biasa. Raja siapa itu? Nebukadnezar, yang saat yang lain-lain orang Kasdim dan semua jampi-jampi dan semua tidak bisa mengartikan Firaun. Mimpi dipanggilah Yusuf yang udah luar biasa dipersiapkan. Itu sebabnya dalam persiapan ini saudara mencapai kepada keunggulan, ya, taraf unggul, level unggul.
Kalau saudara punya visi, saudara nanti kita akan belajar, masih panjang ya. Kalau saudara punya visi, saya akan bongkar sedikit. Kalau saudara tahu visi saudara, saudara mengerjakan visi saudara, mengejar visi saudara, saudara punya standar excellent. Ya, saudara nggak akan jatuh di second best. Misalnya ditawarin ini, oh ya nggak apa-apa lah, saya ambil aja karena saya butuh uang. No, uang itu bukan penggerak visi saudara, ya. Nah, standar-standar seperti ini mengejar keunggulan dalam sebagian yang kita lakukan. Saudara mau dalam sebagian hal, segala hal, dalam segala hal, ya. Seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 40 ayat 31, orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan terbang dengan sayap seperti Raja Wali, ya. Ayat ini membentuk dasar kita untuk memahami bagaimana iman memberdayakan kita untuk mengatasi tantangan hidup. Ini amazing, ya. Itu sebabnya saya ingin menitik beratkan kepada mentalitas Raja Wali. Bagaimana kita menantang untuk bangkit di atas hal-hal yang biasa. Yang biasa itu emprit, ya, matok-matok di bawah, ketok, ya nggak pernah lihat atas, ya. Nah, kita melihat bahwa pertumbuhan, growth, rising above mediocrity. Kenapa sih bosan kita mau coba berasa ilate angel? Loh, katanya bangsa-bangsa, ya toh. Jadi pertumbuhan yang diharapkan dari tipe Raja Wali ini, dia bangkit di atas rata-rata. Bangkit di atas rata-rata, bangkitlah dan adopsi mentalitas elang. Tantang diri Anda untuk meninggalkan lingkungan yang biasa-biasa saja. Sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk mengejar pertumbuhan dan transformasi melalui bimbingan Tuhan. Carilah lingkungan dan hubungan yang mendorong keunggulan dan perkembangan spiritual. Bagus sekali, ya. Kita belajar untuk bangkit dan menantang diri mencapai kepada keunggulan yang saya sebut di pertemuan sebelumnya, yaitu God's class. Unggul, God's class, kelasnya Tuhan, ya, bukan kelas dunia. Nggak niru-niru apa yang menjadi standar dunia, tetapi menjadi standar Tuhan, yaitu God's class. Saudara, pemimpin yang hebat adalah orang-orang yang berani memecahkan masalah, yang bisa memecahkan masalah, yang menolong memecahkan masalah. Saudara nggak cuma, oh ya sudah doa saja, doa. Apalagi puasa. Kalau udah puasa, apalagi tambah doa lagi, tambah puasa lagi, 3 hari, 40 hari, 120 hari, nggak bisa. Ada skill yang harus juga diasah. Seperti Daud, dia ngasah skillnya, dia main kecapi dengan sungguh-sungguh. Dia menjaga dombanya dengan begitu rupa, teliti. Lalu dia juga ngejar musuhnya. Saya kalau lihat CV-nya Daud itu terkagum-kagum. Karena apa? Dia bilang, kalau ada singa dan beruang, aku mengejarnya lari, jambak janggutnya setinggi apa itu beruang kalau udah berdiri, ya. Jambak ininya lalu merobek mulutnya. Oh my goodness, dia bukan Simpson loh. Dia nggak sekuat supranatural seperti Simpson, tetapi dia mengasah dan dia cilik, ya, mungil, belum berotot, ya, tetapi dia
dia latihan begitu rupa, dia latihan sling ya, dan ketapel ya, dengan titis, bahasa kita titis ya, dengan titis, dengan presisi tepat. Bayangkan kalau itu kena cuma rambutnya gitu ya, dia bisa dikejar, tetapi waduh. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Saudara, kita harus punya waktu untuk merenung, untuk bersiap, untuk ngasah. Ini saudara sedang ngasah di sini, tetapi sampai rumah saudara mulai digunakan ya. Di sini ada yang ngasah luar biasa, ikut 1 TTA luar biasa. Ada beberapa banyak juga yang melakukan perubahan-perubahan di rumah, aplikasi firman, lama-lama menjadi ahli ya. Ada yang bagaimana mengekang kata-kata yang biasanya merucut gak dipikir ya, belajar akhirnya ngekang sedemikian rupa. Ada yang senyum-senyum di depan saya tahu itu. Jadi dia sudah mengekang kata-katanya sampai kata-kata yang dikeluarkan itu hanya yang mulia, yang sedang didengar. Gimana sih? Enak nggak? Sedang didengar, yang disebut kebajikan. Aduh, dengerinnya kok nyenengke ya. Nah, kita harus custom ya. Kita harus custom kata-kata kita, tulisan kita, penampilan kita, performance kita. Jangan sembarangan, saudara. Saudara akan berdiri di depan raja-raja. Bagaimana? Kan ada ayatnya tuh, misal orang apa? Berdiri di depan raja-raja, bukan di depan orang hina, something like that. Ya, di depan raja-raja, saudara harus custom. Terbiasa dulu. Makan juga saudara custom. Kamsal itu luar biasa, nolongin kita. Hati-hati, taruh pisau kalau sama semua. Iya, iya. Nah, itu ngajarin kita hati-hati loh. Saya duduk sama gubernur, disuguhin sop buntut, disuguhin macem-macem, gak bisa makan, gak mungkin saya merokoti. Custom, saudara, harus custom. Ini suguhan yang menipu, firman bilang ya, suguhan yang menipu. Jangan kamu tergiur dan kemudian kamu tamak. Jangan. Saya lagi saya dengerin Pak Gub ngomong apa, saya dengerin dia Pak J, ya, saya dengerin, saya udahlah, nggak makan nggak apa-apa, nanti keluar gampang, ya, warung atau apa, pokoknya kita harus custom, nggak bisa sembarangan, saudara. Saya berdiri di sini, saudara percaya ya, Tuhan percayakan saya, karena saya sudah customize perkataan saya, customize penampilan saya, customize saya punya sesi-sesi, customize, semuanya harus di custom ya. Sehingga saudara melihat, saudara dengar, oh iya saya harus dengar ini, oh iya saya harus datang lagi, oh iya saya harus belajar. Saudara harus mempersiapkan diri saudara, harus custom diri saudara sedemikian rupa sehingga orang datang kepada saudara dan berkata, bisa nggak saya belajar? Bisa nggak saya seperti Anda? Ya. Nah, Raja Wali ini dia mengajar kita keunggulan di atas rata-rata. Nah, sekarang untuk PR nanti kita buat grup. Kira-kira saudara hal-hal apakah yang belum mencapai God's class, yang belum unggul di mana
ditulis supaya nanti kita bisa sharing. Nanti saudara kita sama-sama akan bantu gabung jurus ya. Kita ditolong bersama-sama. Nah, disinilah kita akan ngacak terhadap sikap Raja Wali. Nah, ini dia. Eagles don't settle in low places. Eagle don't settle in low places. Artinya Raja Wali itu tidak menerima tempat yang rendahan, gitu ya. Tempat rendahan mereka melambung ke ketinggian yang luar biasa. Demikian pula Tuhan manggil kita untuk bangkit dari rasa puas diri dan mengejar tujuannya yang lebih tinggi bagi hidup kita. Nah, ini pertumbuhan membutuhkan usaha yang disengaja dan kekuatan iman. Itu yang mau usaha yang disengaja, seperti saya bilang, customize, gak asal. Kami set up, kami mempersiapkan, kami mendekor, kami membersihkan, kami siapin masakan saudara-saudara dari pagi sampai siang. Karena apa? Ada usaha yang disengaja. Saudara pengembalaan bagaimana? Saudara pelayanan bagaimana? Apakah saudara sibuk muter lalu Sabtu malam saudara bingung apa? Golek YouTube baik, aku mau cari kerma dari YouTube, ya. AI. Sekarang zaman AI. Wah, kalau pakai AI enak banget sudah. Saudara nggak persiapan, membohongi diri sendiri, nggak custom, dan bocornya bukan diri sendiri, di alam roh, saudara. Kita bicara mengenai roh ke roh. Saya nggak akan bisa mempengaruhi roh Bapak Ibu sekalian kalau roh saya nggak kuat. Kalau saya ngomongnya ngawang, nggak nginjek permukaan, dan saya ngomongnya nggak dengan kepastian keyakinan dan bukan pelaku. Memang ada motivator yang begitu, tetapi Bang, it's okay, panggilan mereka. Tetapi bagi kita pemimpin hamba Tuhan, kita harus custom dengan baik. Kita harus mempersiapkan dengan serius, sungguh-sungguh. Bukan karena kita ya udah jemaat minggu datang, pokoknya ada persembahan perpuluhan, sudah aku tinggal AI aja. Ya. Bahaya saudara, nanti di hadapan Tuhan kita bolong. Dan yang tadi saya berkata, keselamatan jiwa kita, upahnya. Nah sekarang balik lagi, saya ngomong waktu itu, upah yang kita dapat itu dasar pelayanan kita, itu dasarnya kualitasnya apa? Kualitas jerami, rumput kering, kayu, perak, permata, atau emas. Ini saya kembalikan kepada saudara dan kita masing-masing. Saya juga jangan sampai saya sendiri setelah beritahu kepada orang lain, saya sendiri ditolak. Saya jagain banyak sisi kalau udah kayak gini. Sisi mana-mana, sisi jasmani, sisi rohani, sisi alam roh, sisi pendengar. Apakah saya bisa membangkitkan, apakah firman roh yang saya sampaikan bisa masuk dobrak di roh saudara, bisa membuat kebangkitan dan perubahan. Itu tanggung jawab saya di hadapan Tuhan, saudara. Saya nggak bisa main-main. Itu sebabnya hari ini kita belajar ada usaha yang disengaja dan tentunya ada kekuatan iman. Bukan pengalaman, kebiasaan, kepiawaian, bukan, tetapi kekuatan iman yang sungguh-sungguh saat kita itu menghadapi tantangan hidup
yang makin hari kalau kita makin naik makin tinggi makin besar tantangannya.